Surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Surat Filipi pasal yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada banyak pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab sebagai orang percaya. Adalah bagaimana saya bisa yakin bahwa saya benar-benar diselamatkan. Dan ada beberapa pertanyaan lanjutan yang sama pentingnya. Jika saya benar-benar diselamatkan, dapatkah saya mengetahui dengan pasti bahwa saya tidak akan kehilangan keselamatan saya? Bagaimana dengan orang yang kita kasihi? Bisakah kita tahu apakah mereka benar-benar diselamatkan dan apakah mereka akan bertahan dalam menjalani hidup? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling menyedihkan adalah ketika suatu hari nanti kita berdiri di hadapan Tuhan hanya untuk mendengar Tuhan berkata, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Saudara, tentu di sini kita harus berhati-hati untuk tidak bersandar pada jaminan yang palsu atau memberikannya kepada orang lain. Tetapi jika kita dapat memperoleh kepastian yang benar dari Tuhan tentang keselamatan kita, maka itulah yang paling kita butuhkan. Perenungan firman Tuhan pagi ini di bawah tema keyakinan tentang keselamatan. Teks Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6 merupakan teks yang sangat penting. Dan ini merupakan bagian yang sangat doktrinal bahwa tidak ada seorang pun yang telah dibawa Allah kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus akan pernah hilang. Selain dari teks yang lain dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 dan Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Dan teks Filipi ini pasal 1 ayat 3 sampai 6 memberikan pengertian tentang bagaimana keyakinan kita tentang keselamatan. Kalau kita melihat bahwa yang sangat luar biasa dalam bagian ini, bahwa fokus Paulus bukan pada dirinya sendiri. Sekalipun dia berada di dalam penjara yang di Roma dalam menghadapi yang kemungkinan akan dieksekusi. Kenapa bisa terjadi? Karena rekan-rekan para pemimpin, orang-orang yang juga mempunyai kerinduan yang sama, mereka memberitakan dan menentang Paulus. Karena apa? Karena iri hati dan perselisihan. Kalau kita membaca dalam ayat 15 pasal 1. Tapi dia tidak memusingkan dirinya dengan hal itu. Paulus dipenuhi dengan sukacita sekalipun penderitaan yang dihadapi bukan karena tindakan amoral, tetapi karena ketekunan dan kesetiaannya di dalam Injil. Keyakinan kepada Tuhan.
Kenapa bisa terjadi? Karena fokusnya adalah pada Tuhan dan kesetiaannya. Dan pada apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah jemaat Filipi. Mereka tumbuh. Mereka mengalami iman yang lebih kuat. Bertumbuh dalam kedewasaan. Mereka dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ada perhatian khusus. Mengapa itu terjadi? Karena keyakinan akan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan. Saudara dan saya, mungkin kita merasa sedih karena begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Dan kalau kita membandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, maka tidak jauh berbeda. Telah melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling di sekitarnya justru bukan memberitakan hal yang baik, justru menjatuhkan pelayanannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, jika kita telah dipakai oleh Tuhan di masa lalu untuk memimpin seseorang kepada Kristus atau untuk melayani sesama orang percaya, maka mari kita memikirkan tentang mereka. Dan mari kita berdoa untuk pertumbuhan mereka yang berkelanjutan. Dengan kata lain, jangan kita fokus kepada persoalan kita, tapi mari alihkan fokus kita dari diri kita dan kepada Tuhan dan orang lain. Dan kita akan dipenuhi dengan sukacita. Maka untuk dapat yakin tentang keselamatan kita sendiri atau orang lain, Rasul Paulus mengajar kita bahwa jika ada bukti bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan keselamatan di dalam kita, atau jika ada karya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita dapat yakin bahwa Dia juga akan mengerjakan dan menyelesaikannya untuk kita apapun yang kita hadapi. Kitab suci mengajarkan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan juga Maha Kuasa untuk menjaga orang-orang yang Dia selamatkan. Maka karya Tuhan benar-benar Dia sudah memulai dalam hidup kita. Maka kita juga harus punya keyakinan bahwa Allah juga akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada bagian ini yang kita renungkan, hal yang pertama adalah Tuhan memulai pekerjaan tentang keselamatan, atau Allah lah yang memulai karya keselamatan. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu. Ini mengacu pada Tuhan dan karya Tuhan yang Dia mulai di dalam hati orang Filipi. Dan itu kita sudah melihat di dalam dalam jemaat Filipi. Cerahus nanti kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16. Bagaimana rumah tangga Lydia, seorang perempuan dan juga kepala sipir atau kepala penjara, menanggapi, meresponi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan mungkin juga budak perempuan yang juga kerasukan setan. Ini adalah pemberitaan kabar baik bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Adalah Injil. Roma pasal 1 ayat 16. Ia yang telah memulai dengan pekerjaan ini. Saudara, kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dan yang bisa melakukan karya keselamatan. Dia memilih kita untuk keselamatan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Bahkan Dia mengutus juru selamat pada waktu yang tepat.
Dia menetapkan bahwa Kristus harus mati untuk dosa-dosa kita sebagai satu-satunya pengganti yang bisa kita terima dan yang diterima, yang layak di hadapannya. Allah juga melarang Paulus dan rekan-rekannya pergi ke daerah-daerah tertentu untuk berkhotbah dan sebaliknya mengarahkan mereka ke Filipi. Ketika mereka menaati tuntunan Allah dan memberitakan Injil kepada Lydia, Tuhan membuka hatinya untuk menjawab. Kalau kita membaca Kisah Rasul 16 ayat 14. Seperti yang Yesus sendiri nyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali jika hal itu dikaruniakan kepadanya dari Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa pesan Injil bukanlah jika kita memiliki beberapa masalah dalam hidup kita dan kita ingin memiliki hidup yang lebih baik, lebih bahagia. Percayalah kepada Yesus. Dia akan memberikan kamu kelimpahan. Kita sering mendengar variasi kalimat ini yang disajikan sebagai Injil. Tetapi mereka melewatkan inti masalahnya yang jauh lebih besar konsekuensinya daripada menikmati hidup bahagia di bumi ini. Injil yang benar menghadapi masalah mendasar kita, yaitu keterasingan kita dari Allah yang kudus karena dosa dan pemberontakan kita. Saudara, jika kita mati mengakhiri hidup dalam kondisi seperti ini, kita akan selamanya terpisah dari Tuhan, di bawah murkanya. Tetapi Tuhan yang kaya akan belas kasihan, menyediakan anak dombanya, yang menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari penghakiman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita tegaskan tentang sifat sejati daripada Injil dan keselamatan. Mengapa? Karena jika kita salah mengira bahwa keselamatan bergantung pada kita atau pada keputusan manusia, maka keputusan itu dapat dibatalkan atau digagalkan. Seseorang tidak diselamatkan terlepas dari iman di dalam Kristus. Tetapi Kitab Suci dengan jelas mengajarkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus, iman itu bukanlah hasil dari kehendak bebasnya manusia, melainkan berasal dari Allah yang dengan penuh kuasa mengerjakan iman di dalam kita. Keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Hal yang kedua yang kita renungkan dalam teks ini, bahwa keselamatan dari Tuhan itu selalu diwujud nyatakan dengan bukti atau disertai dengan bukti. Kita melihat bahwa ada pekerjaan baik. Aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Cara Allah membawa seseorang keluar sebagai orang percaya, tumbuh menjadi dewasa, dan secara progresif menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa keselamatan itu selalu disertai dan diikuti dengan pengudusan atau pertumbuhan di dalam kekudusan. Keselamatan yang Tuhan kerjakan akan berproses dalam kehidupan kita masing-masing. Maka bukti dalam diri seorang yang sudah percaya dalam jemaat Filipi yang menjadi perhatian Paulus adalah keikutsertaan mereka dalam Injil sejak hari pertama sampai sekarang.
ada istilah persekutuan, koinonia, menjadi mitra, mengambil bagian, berperan aktif. Dan ini juga istilahnya berbagi bersama. Jemaat Filipi telah berbagi dengan Paulus dalam Injil, mempercayainya, kemudian mengabdikan diri dan menyertainya sampai di dalam penjara. Mereka memperhatikan keberadaan Paulus. Ini merupakan cara hidup yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada banyak bukti yang bisa kita kumpulkan dari seluruh perjanjian baru. Tapi dalam bagian ini paling tidak ada 4. Sebagai bukti wujud nyata Allah telah berkarya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bersekutu dengan Allah. Bersekutu dalam Injil adalah bersekutu dengan Allah sendiri yang memberi kita Injil. Kekristenan tidak hanya mempercayai seperangkat doktrin. Sama pentingnya dengan kebenaran doktrinal. Itu datang untuk mengenal Allah yang hidup dan benar. Dan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa, inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Atau juga seperti yang ditegaskan oleh Paulus dalam jemaat di Korintus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi jika seseorang benar-benar diselamatkan, ia masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Allah secara pribadi. Hubungan melibatkan pengetahuan progresif juga tentang orang lain. Kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan sebagaimana Dia telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Dan satu hubungan melibatkan waktu yang dihabiskan bersama, berbagi pikiran, berbagi pergumulan, bahkan harapan yang terdalam dengan Tuhan yang mengenal kita secara menyeluruh. Ini merupakan hubungan yang menyeratkan bahwa kita tertarik pada hal yang menyangkut orang lain. Meskipun begitu, bukti keselamatan adalah bahwa seseorang menjadi tertarik pada hal-hal yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Maka ketika seorang Kristen sejati berada di sekitar orang lain atau orang percaya lainnya, dia senang berbicara tentang Tuhan dan firman-Nya, bukan berbicara kelemahan dan kekurangan orang lain, tapi berbicara tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan. Jika tidak ada minat pada hal-hal apa yang Allah kerjakan dan tidak ada bukti persekutuan pribadi dengan Allah, maka kita pun bisa meragukan seseorang apakah benar-benar sudah diselamatkan atau belum. Hal yang kedua, bagaimana karya keselamatan dibuktikan dengan bersekutu dengan umat Tuhan. Dengan memasuki persekutuan dalam Injil, maka orang Filipi telah masuk ke dalam persekutuan dengan Paulus, dengan Timotius, dengan Silas dan Lukas yang membawa Injil kepada mereka. Paulus membagikan perasaan kasihnya yang dalam kepada jemaat di Filipi. Mengingat mereka membawa air mata sukacita ke mata Paulus dan juga kerinduan di dalam hatinya. Tidak ada yang secara manusiawi dapat menjelaskan ikatan kasih antara orang-orang Asia yang dulunya sangat fanatik, orang-orang fanatik Yahudi, dan kebanyakan orang-orang Eropa yang non-Yahudi ini yang dulunya kafir dan sangat duniawi.
Tetapi salah satu bukti karya keselamatan dalam hidup mereka itu telah membawa ke dalam persekutuan yang sejati dengan umat Allah. Tidak peduli betapa berbedanya latar belakang antara Paulus dengan orang-orang yang ada di Filipi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bukti kuat dari kenyataan atau realitas Injil. Kita semua yang mengenal Kristus memiliki pengalaman bertemu dengan seseorang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dan menemukan bahwa orang ini juga mengenal Kristus. Mungkin hanya dalam hitungan menit. Meskipun orang itu benar-benar asing bagi kita. Tapi fakta bahwa kita sama-sama mengenal Tuhan yang menyatukan kita dalam persekutuan yang nampak lebih dekat daripada yang kita rasakan terhadap anggota keluarga kita sendiri yang tidak mengenal Kristus. Karena ada komunitas, ada pertalian yang erat dalam persekutuan yang diikatkan di dalam kasih Tuhan. Saudara, salah satu hal yang sangat unik di dalam persekutuan orang percaya adalah di dalam satu komunitas yaitu gereja tidak memiliki kesamaan. Banyak perbedaan tetapi dipersatukan. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Filipi. Ada yang berlatar belakang pengusaha, ada yang berlatar belakang yang dulunya hidup terikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi menjadi orang yang sangat berperan, mengambil bagian dalam kasih karunia. Bergabung bersama-sama dalam pekerjaan besar yang Allah sedang kerjakan melalui hidup mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang kita renungkan, bahwa karya keselamatan dibuktikan disertai dengan wujud nyata, fokus dalam upaya pemberitaan Injil. Jemaat Filipi sejak hari pertama bergabung dengan Paulus dalam persekutuan di dalam Injil, dalam pemberitaan firman Tuhan. Bukannya hidup untuk diri sendiri dan kesenangan untuk diri mereka sendiri, seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tapi mereka hidup untuk melayani Yesus Kristus, bahkan dalam menghadapi tantangan dan juga tentangan. Kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Ini juga merupakan pengalaman orang percaya mula-mula. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 84, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Semangat dalam pemberitaan Injil. Saudara, ini tidak hanya berbicara hanya kepada hamba Tuhan saja, tetapi semua terlibat di dalamnya karena merasakan satu kesatuan di dalam Tuhan. Punya fokus, punya arah dan tujuan, mengambil peran yang sama, memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menyelamatkan siapapun agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan egois. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita menjadi pelayan, hamba, pelayan Injil. Kita memiliki karunia rohani yang berbeda dan kita memiliki cara dan situasi yang berbeda untuk menggunakan karunia itu. Tetapi tidak ada orang yang diselamatkan yang tidak mau melayani Injil. Mengapa? Karena Tuhan melibatkan kita. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, Dia mau melibatkan kita dalam pelayanan pekerjaannya. Dan ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah, setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan, bersyukur apa yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan, dan bersyukur apa yang sudah dan sedang dan akan terus Tuhan kerjakan. Itu dialami melalui kehidupan persekutuan orang-orang percaya di Filipi. Karya Kristus dalam hal keselamatan di dalam kehidupan kita itu diwujudkan bukti hidup dalam terang sampai pada hari Kristus Yesus. Paulus berkata bahwa Allah akan menyempurnakan pekerjaan baiknya sampai pada hari Kristus Yesus di ayat 6. Ketika dia datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan, kita akan melihat dia dan akan menjadi seperti dia. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Akan memberikan pertanggungjawaban kepadanya tentang penata layanan atas apa yang telah dia percayakan kepada kita. Setiap anak Tuhan akan mendengar kata-kata yang sangat menggembirakan ketika tetap setia sampai pada kedatangan dengan kalimat, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turut dalam kesukaan, kebahagiaan Tuhan. Saudara, kita dituntut dalam keyakinan di dalam keselamatan ini. Tidak hanya berbicara bagaimana kita terus dalam ucapan syukur mengalami kasih karunia Tuhan, tapi juga kita harus membuktikan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan umat Tuhan. Bahkan ada upaya kita fokus kita bersama dalam pemberitaan Injil dan dalam hidup di dalam terang. Tentu di sini adalah kesetiaan sampai pada hari Kristus. Hal yang ketiga yang kita renungkan, Tuhan juga akan menyelesaikan pekerjaan karya keselamatan itu. Apa yang Tuhan mulai, Dia selesaikan. Jika itu berbicara tentang keselamatan, kalau itu menurut anggapan manusia itu pekerjaan manusia, atau kemungkinan bahwa itu tidak akan selesai kalau itu berbicara tentang yang dilakukan oleh manusia, diukur dari kemampuan manusia. Tetapi jika Allah yang telah memulainya, maka kita juga bisa meyakini dan harus yakin baik dalam diri kita sendiri maupun orang lain bahwa Dia akan menyempurnakan sampai pada hari Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, fakta bahwa Allah melakukannya, mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, itu tidak berarti bahwa kita pasif, kita diam, bukan. Tuhan sedang bekerja, tetapi kita juga bekerja dengan Dia. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mengapa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Jaminan dan keyakinan kita tidak pernah ada dalam diri kita sendiri atau dalam pekerjaan kita, tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Dan dalam bukti yang kita lihat tentang kesetiaannya bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saudara, jika ada bukti bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan karya keselamatan di dalam diri kita, maka kita juga dapat yakin bahwa Dia akan menyelesaikan saat terus terlibat dan melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Makanya Paulus mengatakan, aku mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan. Aku mengucap syukur apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan aku mengucap syukur apa yang akan terus Tuhan kerjakan
sampai pada hari Kristus Yesus. Saudara, bagi sebagian orang, mengucap syukur bukanlah sesuatu hal yang mudah. Apalagi jika sedang berada dalam kesusahan, seperti yang dialami Paulus. Harus diakui bahwa mengucap syukur bukanlah hal yang alamiah. Alasan-alasan untuk mengeluh tampaknya lebih mudah ditemukan daripada alasan-alasan untuk mengucap syukur. Tapi sangat berbeda dengan Paulus. Ketika berada dalam penjara karena pemberitaan Injil. Dalam pasal 1 ayat 12 dan 13 kita nanti bisa melihat itu. Itu pun bukan karena kecerobohan atau kesalahannya dalam pemberitaan Injil. Tapi di tengah situasi seperti ini, Paulus tetap tidak mengizinkan penjara untuk membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya.